Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nuruddin, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 2 Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah landasan pembentukan peradaban, yaitu peradaban bangsa. Kebudayaan tidak bisa diam atau statis, melainkan harus dinamis dan terus bergerak mengikuti kodrat alam dan perkembangan zaman. Tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya tertarik dengan kutipan beliau yang menyatakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya adalah pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Dari sekian pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada dua hal yang menjadi fokus saya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat atau karakter dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maka kita selaku guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Ungkapan Sayyidina Ali dan Ki Hajar Dewantara menggugah pemikiran kita bagaimana seharusnya cara kita mendidik anak. Kita yang selama ini mendidik dengan cara memaksakan kehendak kita, sudah saatnya mengubah cara-cara lama tersebut. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat dan mengkhawatirkan, karena dapat berakibat fatal jika kita tidak menyikapinya dengan serius. Hal tersebut sangat menantang bagi pendidik untuk melaksanakan transformasi pendidikan. Salah satu solusi yang kami anggap bisa mengatasi semua tantangan tersebut adalah dengan menerapkan konsep merdeka belajar. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang konsep mendidik, yaitu 1. Ingarsa sung tulada, yang berarti di depan memberi contoh. Maksudnya, sebagai pendidik kita harus mampu memberi contoh atau teladan yang baik kepada anak-anak didik kita dengan menunjukkan etika atau berakhlak yang mulia. 2. Ing madya mangun karsa, di tengah memberi semangat. Maksudnya, sebagai pendidik sepatutnya kita selalu memberi semangat kepada peserta didik, mengarahkan dan memberi tuntunan dengan benar, tanpa ada paksaan, agar mereka tidak salah arah. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Maksudnya, sebagai pendidik kita harus selalu mendorong peserta didik kita supaya mereka terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif, dan agar mereka nantinya bisa meraih apa yang dicita-citakan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, yang pertama, sebagai pendidik kita harus berkomitmen untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita cita-citakan, yaitu menjadi contoh atau teladan dan bagaimana memerdekakan peserta didik. Yang kedua, sebagai pendidik kita harus mandiri melakukan apa yang sudah menjadi pilihan kita. Dan yang ketiga, setelah melaksanakan seluruh rangkaian proses pembelajaran, maka kita perlu merefleksikan proses tersebut sebagai bentuk introspeksi diri. Contoh nyata yang telah kami lakukan di SD 2 Sesele sebagaimana tercermin dari konsep mendidik Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan dan santun atau 5S. Yang kedua, melakukan pembinaan iman dan takwa atau imtak. Yang ketiga, kegiatan pramuka. Dan yang keempat, kegiatan literasi. Demikian demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.